kebetulan kalau menurut orang nih, saya tuh katanya kan indigo lah. Ya. Tapi ketika kita indigo itu orang belum tentu kita yakin kan. Orang yakin sama kita, belum tentu lah. Yeah. Nah, saya alhamdulillah bisa memindahkan indigo saya ke anak-anak yang masih batasan usia, kalau cewek 17 tahun. 17 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Indra di Jagat Pasundan 19. Nah, di episode kali ini agak sedikit berbeda nih, Sobat Jagat. Kita kedatangan narasumber yang bakal sharing-sharing tentang masalah dunia gaib lah ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Di sebelah saya sudah hadir atau kedatangan narasumber dari Sijalu Pakuan Pajajaran nih. Ada bersama Kang Sehu nih. Kita bakalan sharing tentang masalah gaib, guys. Mau tahu lebih lanjut, tetap di Kismis, kisah misteri. Nah, oke, Kang Sehu nih, Kang Sehu ya. Kesehariannya sekarang apa nih, Kang Sehu? Sebelum kita masuk lebih jauh tentang dunia mistis, Kang Sehu. Ya. Alhamdulillah kegiatan kita emang sehari-hari ya pengobatan. Pengobatan. Kebetulan pengobatan lahir batin lah. Satu ya dari spiritual kayak pemburu hantu. Yang keduanya ya kita alternatif juga. Alternatif juga. Kita udah banyak cabang. Udah banyak ya. Udah banyak cabang alhamdulillah. Dan kita juga udah dibentuk yayasan. Oh, ada yayasannya. Ada yayasannya. Lebih legal lagi ya. Iya, betul. Gitu. Nah, pengobatannya tuh seperti apa, Kang? Salah satunya gitu. Pengobatan apa nih? Yang alternatif itu, yang alternatif ya. Yang alternatif. Kalau alternatif kita alhamdulillah kita pengobatan yang stroke ya, yang saraf kejepit, gula darah tinggi. Pokoknya hampir semua penyakit medis kita tangani ya. Gitu. Lewat alternatif itu ya. Lewat alternatif kita. Tapi yang stroke, stroke ya, bisa dibilang stroke ya. Itu bisa langsung sembuh gitu, Kang? Ya, kita lihat kalau emang stroke itu yang baru, itu kita ada metode hipnoterapi. Kita sugesti ya, dipingsankan dan disugesti tangan dan kakinya bisa gerak lagi. Setelah hipnoterapi, ketika dia bangun, alhamdulillah bisa. Bahkan langsung. Bisa sekali langsung. Cuma itu yang baru loh. Oh, yang baru stroke belum 1 minggu gitu lah maksimal. Nah, ototnya masih lentur. Gitu. Nah, kalau yang udah lama itu? Yang udah lama berarti butuh proses. Kalau kita kebanyakan rawat inap juga ada. Ada rawat inap juga? Ada rawat inap. Itu maksimal kita seminggu. 1 minggu itu alhamdulillah bisa gerak gitu, bisa ya? Jalan lah. Bisa jalan. Oh, udah bisa jalan gitu. Bisa jalan lah. 10 menit coba gerak mah. 10 menit. 10 menit bisa gerak mah. Gitu. Bagi kalian Sobat Jagat yang punya saudaranya atau siapalah temannya, tetangganya yang sakit atau gimana ya. Yang mudah-mudahan sih pada sehat ya gitu. Bisa nih menghubungi Kang Sehu nih, nanti kita cantumkan nomornya di deskripsi. Nah, untuk pengobatan yang bisa dibilang apa ya? Spiritual gitu. Kebetulan kalau pengobatan itu alhamdulillah kita dari bujangan ya. Kita mengembangkan keilmuan yang dulu mungkin saat ini kan sesuai dengan kebutuhan dalam pembuktian ya. Gitu. Contoh gini, kita pengobatan santet. Ya. Nah, iya. Nah, santet itu kan kadang-kadang menurut orang susah dibuktikan secara nyata, ya kan? Betul. Karena mungkin susah lah gitu. Tapi alhamdulillah dengan pengembangan kita dalam keilmuan gitu,
kita bisa kembangkan sampai itu bisa dinyatakan, A. Dan kita bisa melihatkan wujud orang yang nyantetnya. Oh, itu bisa. Bisa. Itu dengan di telapak tangan. Telapak Tangan kita. di sini Iya. kelihatan itu. Kelihatan, bukan kita ngeliat loh. Keluarga pasien. Oh, keluarga pasiennya yang Keluarga pasien yang lihat lihatnya. itu. Ya kalau kita sendiri nggak kena dong. Iya, ngerti. Iya, betul. Gitu. Hmm. Alhamdulillah. A. Yang kedua, ketika di rumah kita emang ada unsur makhluk halus, jin atau apalah ya, kita bisa dilihatkan dengan pembukaan indera keenam. Dibukakan itu. Dibukakan langsung, itu pun bukan dari tim kita, tapi langsung dari keluarga pasien. Oh. Gitu. Jadi untuk meyakinkan mereka tidak pernah kita manipulasi lah. Settingan gitu ya. Gitu, gitu. Ya, Nah, alhamdulillah. Apa ada syarat khusus nggak kalau misalnya apa ya, pembukaan indera keenam tuh harus orang seperti ini ada Oh, iya. syaratnya nggak? Kebetulan kalau menurut orang nih, saya tuh katanya kan indigo lah. Iya. Tapi ketika kita indigo itu orang belum tentu kita yakin kan. Orang yakin sama kita, belum tentu, A. Iya. Nah, saya alhamdulillah bisa memindahkan indigo saya ke anak-anak yang masih batasan usia, kalau cewek 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun yang belum balik lah bahasanya ya. Kalau cowok itu 15 tahun. 15 tahun. Nah, nanti indigo kita dikasihkan ke mereka sehingga mereka bisa lihat. Ditransfer gitu. Ditransfer langsung. Jadi kalau saya yang lihat kan orang bilangnya itu tahayul lah. Bohong. Ya. Iya. Betul. Ketika keluarga mereka yang lihat, yang tahu, ya mau gimana kan, itu fakta kok. Seperti itu, A. Ada contoh ininya nggak, Kang? Contoh kasusnya gitu seperti apa dalam pengobatan santet ini gitu? Oh gitu. Banyak, A. Kebetulan saya bilang kan dari bujangan kita pengobatannya. Ya contoh gini, ketika orang sakit dengan medis ya, sampai di ronsen apalah, scan tidak ada. Tetapi penyakit itu ada. Iya. Terasa sama dia. Nah, sehingga kadang ada yang minta bantuan ke saya. Pak, tolong saya obatin. Dan saya minta buktikan. Ya oke lah, saya bilang, yang penting saya butuh tadi usia yang 17 tahun dan 15 tahun. Antara dua itu aja ya, cowok dan cewek. Itu untuk media loh. Gitu. Setelah kita datangin, dibuktikan langsung, saya langsung dibotolin jinnya. Ketika emang betul itu di dalam tubuhnya ada jin atau di dalam rumahnya ada yang nungguin, istilahnya secara spiritualnya. Ya. Saya botolin, saya liatin, dan mereka juga akan lihat langsung. Nyata gitu. Nyata. Tapi itu hanya orang itu aja yang lihat gitu. Itu aja, bukan pingsan, bukan aja, dia langsung lihat. Jadi ketika kita buka indera keenam, dia hidup di antara dua alam. Alam nyata dan alam tidak nyata. Di alam nyata dia lihat, alam tidak nyata pun dia lihat. Gitu kan. Dan yang paling ini kadang-kadang yang namanya anak-anak ya, posisinya ada juga takut, ada juga yang takut, sampai bergetar juga kan. Ya, kadang dia melihat katanya kan yang nggak ada muka, yang begitulah, yang serem lah, gitu. Tapi setelah itu saya tutup kembali, ya. Oh, bisa langsung ditutup. Ditutup gitu. Kembali lah, nggak mungkin nggak ditutup, kasihan lah. Gitu. Jadi bahkan direlekkan apa yang pernah dia lihat, apa yang dia tahu, dihapus lagi bisa. Ya kan dia tuh nggak pernah lihat apa-apa, memorinya dihapus lagi sama saya. Jadi ketika orang tua, Pak jangan anak saya mah takut, nanti takutnya kebablas, enggak. Itu kita bisa sugesti lagi, dihapus lagi memorinya. Gitu. Nah, proses pembukaan indera keenam itu apakah butuh waktu yang lama atau sebentar? Ya kita cuma butuh waktu ya 2-3 menit lah. 2-3 menit? 2-3 menit langsung kita buka. Gitu. Nah, kalau pernah nggak ngalamin seperti ini? Katanya dia tuh terkena santet. Santet, ya. Terus ketika si Akang ini cek gitu kan, ternyata ya nggak ada nih gitu. Banyak, Kak. Banyak kasus. Ada yang mana, Pak saya kena santet. Saya kan cuma nanya sama dia. Ya. Kata siapa kan? Kata A istilahnya kan. Oke. Saya akan bertanya sama kamu. Dibuktikan nggak
Satu yang nyantetnya enggak, dibuktikan enggak jinnya ketika emang itu yang betul ada jinnya, saya bilang, atau apalah gitu. Iya, betul. Enggak Pak, berarti kamu jangan yakin bahwa itu kena santet. Kan gitu saya mah ngomongnya, yang sesuai fakta aja saya bilang gitu. Udah jelas kamu penyakit yang umpama lambung, kenapa ngomong santet sama Iya, saya kan betul, gitu. betul. Kalau saya kan saya bilang spiritual ayo, saya bilang medis juga ayo kan gitu. Berarti terus apa? Logika dulu yang dikedepankan. Logika tuh yang dikedepankan gitu. Karena kalau emang betul ada santet kan saya bisa lihat, dan saya Iya. bisa buktikan. Iya, betul. Gitu. Betul. Dan itu juga nggak pakai tim kita, karena untuk menjaga keaslian, real. Iya, Gitu. settingan Takutnya dianggap settingan gitu. Ya. Iya. Nah, kalau menurut Kang Sehu nih, santet itu apa sih? Gitu kan dari tadi kita bahas santet gitu kan. Iya. Santet itu seperti apa sih sebenarnya gitu? Ya, yang saya alami ya selama dalam perjalanan hidup seorang spiritual, saya kan yang minta ini itu. Ya emang istilahnya saat itu ada suatu kiriman dari orang lain lah. Kiriman itu dari suatu biasanya makhluk yang menguasai tubuh orang itu. Gitu. Ada juga yang bahasa kayak Bangaspati itu, yang kayak cahaya bola api ya, gitu. Itu yang paling bahaya itu. Oh, itu bahaya. Lebih bahaya itu. Itu kena langsung bisa loss kalau orang kosong gitu. Nah, saya juga pernah mengalami, bahkan namanya saya seorang guru spiritual ya. Kadang ketika kita menolong orang, imbas juga ada ke kita. Jangan salah. Ada imbasnya juga ya? Ada imbasnya lah. Makanya jangan meremehkan spiritual ketika menolong orang tersebut kan. Nah, ada imbas buat kita. Contohnya gitu. Seperti apa imbasnya? Yang pernah akan alami gitu, yang paling ekstrim lah. Iya. Ada dua yang pernah saya alami. Ini wallahi ya. Saya ngomong mungkin bahasa demi Allah mah takutnya nggak diyakini, dipercaya. Waktu itu ada saya dipinta bantuan sama seseorang, ya, si A. Waktu itu dia pernah beli rumah orang yang bekas mujaa. Ya. Nah, ketika dia beli rumah tersebut, dia tinggal di sana, banyaklah bisikan yang menyarankan bahwa di tempat ini harus pakai ini. Gitu kan. Nah, setelah itu usahanya maju, bahkan dia jualan lumayan lah hasilnya. Bisa tonan, jual buah-buahan tonan lah. Gitu. Nah, lama-kelamaan ya namanya orang ngasih pasti ada permintaan harus ya ada kan? Timbal baliknya ya, lah ada timbal balik lah gitu. Nah, dari timbal balik ini akhirnya lama-kelamaan kan yang lain mungkin udah habis, tinggal yang keluarganya dia. Dia minta anak yang paling disayang waktu itu. Itu juga kan saya ketika saya ngadain kegiatan itu, saya masukin nih ke adiknya. Pengen kamu apa? Saya bilang kan gitu. Oh, apa yang dia mau bahasanya saya udah kasih Nah, berarti saya minta apa yang dia sayangi gitu kan. Saya minta anaknya mau saya bawa kan gitu. Nah, dari itulah saya ngomong sama dia, tolonglah jangan ganggu lagi orang ini, karena ini orang saya yang sudah silahkan mau diambil harta kamu, mau dikembalikan lagi sama saya, digituin sama saya. Sampai saya kejadian, sampai didatangi Nyi Rokido itu. Sampai didatangi itu? Wallahi ya, saya sampai didatangi. Rumah itu? Ke rumah saya, setelah dari sana pulang jam 9, jam 11 sampai rumah saya, ya, baru saya mau tidur, ada banyak bisikan. Itu yang paling ekstrim dalam sejarah pengobatan saya. Ya, cuman ya alhamdulillah dengan izin Allah ya, ada lindungan Allah juga, saya masih selamat. Cuman anak buah dia yang dibotoi sama saya minta dikembalikan, minta dibuka lagi. Bahasanya gambling aja kan. Iya, benar. Itu aja yang paling ekstrim dalam perjalanan pengobatan saya. Nah, bisikannya itu seperti apa, Kang? Kalau boleh dijelaskan. Jadi bisikan itu enggak seperti biasanya. Saya pernah pengobatan bukan 1, 2, mungkin ratusan. Tapi ini baru kali ini saya bilang gitu kan, awas Nyi Rokido datang, awas Nyi Rokido datang. Itu aja sih.
bisikannya mungkin dari suatu khodam kita lah yang khawatir dengan keadaan kita, mungkin terancam gitu, intinya itu aja. Nah, ngomong-ngomong soal berarti tadi tuh ada yang ditumbalkan gitu ya? Ya, ada yang ditumbalkan. Itu tumbal itu masuknya kemana sekarang? Mereka kan minta nih, minta kayak tadi anak yang disayanginya gitu. Iya. Nah, untuk dijadikan apa sih sebenarnya? Ya gini aja nih, ini ada satu cerita ya. Iya. Waktu itu ada orang yang kerja di satu toko baju lah. Nah, baru seminggu dia kerja di toko baju. Ternyata malam itu 1 minggunya lah ya, malam Senin itu masalah. Malam Seninnya didatangi oleh satu makhluk, yaitu Nyerok Kidul itu. Gitu. Jadi ketika saya datang ke sana, udah keadaan mau inilah ya sekarat kayaknya gitu kan, udah di alam sana lah. Nah, ternyata di sana itu dia mau dijadikan ada yang dayang apa gitu lah. Jadi ini dia lah diperbudak, intinya itu mah menurut cerita waktu itu dia setelah bangun lagi kata dia mau bikin dayang-dayang katanya gitu kan. Yang keduanya ini yang paling kita mencengang ya waktu dia ngomong waktu itu kan waktu ada gempa bumi dan tsunami. Iya kan? Iya betul. Itu kan namanya alam. Alam nyata rusak, alam yang tidak nyata juga rusak, ternyata. Nah, sama gitu. Sama. Ternyata di sana itu sama. Kerajaannya pada belah apa gitu katanya. Jadi pasukan Punggawa lagi dandan bangunan itu kerajaan. Waktu itu di zaman waktu tsunami itu saya pengobatan itu. Ternyata saya bilang bukan alam nyata aja, alam yang tidak nyata juga ada imbasnya sama gitu ya. Iya. Menarik ini. Jadi yang ditumbalkan itu untuk dijadikan budak lah ya gitu. Intinya seperti itu ya. Iya. Garis besarnya seperti itu lah. Itu. Nah, kalau misalnya kan tadi tuh santet. Nah, ada apa lagi sih sesudah santet tuh? Yang kiriman seperti Banaspati, terus apa tuh yang namanya tuh yang suka ke cewek tuh apa tuh? Pelet. Nah, pelet itu gimana tuh Kang? Bener nggak itu kalau misalnya? Ya kalau gendam ya bener sih. Kan ada yang maaf nih kalau di media sosial ada yang nggak percaya apa pelet cuma apa gitu lah. Iya. Kalau nggak percaya sama pelet, tuh datang ke saya. Ini tuh sobat Cegat percaya nggak nih pelet nih? Nah, konsep kerjanya itu seperti sih pelet itu kalau saya pelet nih? Ya ada dengan gendam ya jarak jauh, ada juga yang dengan jarak dekat Contoh jarak dekat gini kan dengan orang dipegang aja orang langsung bisa suka sama kita. Gitu Kalau misalnya yang dari jauh itu gimana? Ya bahasa dengan gendam. Oh, gendam. Nah, gendam itu nih apa nih arti gendam itu sendiri? Ya menggendam itu kan istilahnya membuat orang tuh jadi ingat aja sama kita. Contoh kita kalau umpama nih namanya orang tuh lemahnya tuh waktu malam ya keadaan lagi tidur itu bisa digendam dengan kita. Mungkin banyak metode lah kalau gendam ya, entah dengan zikir ya kan, dengan apalah, itu masing-masing metode lah tergantung orang ya kan memakainya gitu. Menarik nih, seru nih obrolan kita kali ini nih masalah pergoiban. Nah, untuk apa ya yang sering orang lain gak percaya gitu ya kan banyak yang gak percaya apa sih pergoiban di zaman sekarang gitu kan. Udah zaman modern gitu. Betul gaib itu apa sih, emang masih ada gitu kan. Banyak yang mempertanyakan seperti itu. Bahkan ada yang tenaga dalam nih. Gitu ya gitu. Ada nggak sih tenaga dalam sebenarnya? Ya kalau tenaga dalam sebetulnya ya ada. Itu kan hawa murni kita gitu kan, hawa murni kita yang bisa kita kendalikan. Contoh ya saya sendiri sebetulnya punya tapi kan itu juga buat jaga-jaga. Namanya orang tua dulu mah bilang gini ya,
Kalau lari masih bisa lari, ya kan, ampun masih bisa ampun, kamu lakukan itu. Kecuali tadi itu yang dua-duanya nggak bisa, baru lawan, bahasa gitu. Iya betul. Namanya ilmu orang tua tuh begitu. Jadi istilahnya kalau dengan bahasa mah sok weh, mau bisa lompat mah lompat, gitu kan. Mau bisa ampun ampun, kamu lompat tuh bisa lompat, ampun tuh bisa ampun, aman, kan gitu. Itu ada ilmunya, ada. Itu kita yakin. Saya juga ada, cuman dipakainya untuk kegiatan pengobatan orang kejiwaan. Ketika orang itu ngamuk kejiwaan, baru ilmu itu saya keluarkan. Itu ketika dia ngamuk ya udah tinggal mental aja dia. Nggak bakal kena itu kan? Ya kena lah, kita cekik juga kecekik kok. Dari jauh cuman. Dari jauh? Dari jauh lah. Nggak ada yang punya ilmu batinan sampai ngebuk sampai ke badan mah nggak ada. Sebenarnya dari jauh aja mental. Keren. Gitu. Tapi orang lain bisa nyentuh nggak? Nggak bisa juga itu? Ya kalau emang dia niatnya sama kita jolim, jahat ya nggak bisa lah. Oh, tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kalau dia cuma bercanda mah begini ya bisa lah. Kena gitu Kena ya. lah. Nah, itu bercanda bukan membahayakan. Iya. Beda yang membahayakan dengan bercanda kan gitu. Nah kalau misalnya ada yang pengen pembuktian lah gitu, Iya. Misalnya saya nih, Betul. gitu. Oh apa sih ilmu tenaga dalam? Itu bisa kan itu konteksnya kita nggak punya istilahnya amarah lah gitu ya. Oh gitu. Itu bisa nggak Ya, dibuktikan? kalau kita nggak punya amarah, ya kan, terus menghantam kita, ya nggak bisa pembuktian. Oh nggak bisa gitu ya? Nggak bisa, kan ada negatif dan positifnya. Nggak bisa Ya, guys. magnet kan gimana? Iya. Di sini juga nggak bisa mentah kan? Gitu. Ya, seperti magnet lah. Gitu. Itu unsur tenaga dalam seperti itu. Jadi nggak bisa guys. Kalau misalnya mau pembuktian tuh. Kecuali pembukaan indera keenam, ya kan? Iya. Hipnotis. Itu bisa itu. Itu bisa dilakukan. Meskipun orang itu nggak percaya. Meskipun orang itu nggak percaya, cuman kalau namanya hipnotis, ketika kita mau hipnotis dia harus ikhlas ngikutin kita. Kalau kita nggak mau pak, nggak bisa. Nah kalau misalnya saya mau nih, mau nih, gitu. Ya, tapi hati kita, gimana? Menolak nih di dalam Iya kayak hati. yang menolak gitu. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Nggak bisa, kan ada penolakan. Makanya ketika ada orang yang wah saya mah nggak bisa dihipnotis, itu kan dengan sombongnya, ya karena dia menolak gimana mau bisa. Hipnotis itu kan asalnya suka sama suka. Ya. Ikhlas saya nih dihipnotis, silahkan tenangkan pikiran kan gitu. Kalau ini menolak, ya nggak bisa. Begitu dia ngomong begitu dia nggak tahu ilmunya. Gitu. Meskipun keraguan juga nggak bisa. Ya iya, harus ikhlas aja. Harus lepas gitu ya. Kan? Gitu intinya seperti itu. Makin menarik nih, makin malam makin menarik pembahasannya. Saya mau nanya soal kita beralih lagi ke pergaiban. Dari zaman dulu nih Kang ya. Iya. Masalah gaib tuh kan sampai sekarang tuh yang dipakai itu aja gitu kan. Iya, nggak dikembangkan ya. Nggak dikembangkan. Nah, itu gimana kan? Iya. Ya maaf ini mah ini kalau emang dalam hal pergaiban kadang-kadang metodenya orang nggak jauh lah. Dengan seperti itu udah selesai aja bahasanya kan. Cuma emang kalau dikembangkan, contoh saya bilang, saya tuh dalam kegiatan pengobatan di lapangan ya, saya tidak pernah membawa orang anak buah kita yang dijadikan mediator. Karena yang dikhawatirkan tadi saya bilang, jangan sampai saya dianggap manipulasi settingan kayak gitu. Makanya kita butuh orang yang lain gitu. Orang lain yang ada di sana, yang nggak kenal dengan kita gitu. Terus pengembangannya ngapain sih harus di sini ada ini, cuma ngomong doang kan. Terus udah saya botolin nih, tapi nggak diliatin ke penonton. Iya. Ya percuma, minimal ada salah satu penonton atau dua penonton yang bisa lihat untuk pembuktian loh. Kalau kita kan langsung diliatin, iya. Gitu. Jadi diliatin, jinnya dibotolin, dan diliatin langsung ada apa aja di rumah kita. Nanti orang itu yang ngomong. Gitu lah. Pembuktiannya juga gitu. Iya. Ya kan pengembangan ilmu, teknologi makin canggih. Iya betul. Gitu lah. Kalau emang udah zaman dulu terus mah kita jadul aja. Gitu-gitu terus ya. Terus jangankan orang bisa, nggak bisa aja bisa berbohong loh.
Nah, iya kalau gitu. Iya kan? Iya betul. Contoh gini, ada dukun pura-pura maaf ini banget. Ini ada ini, tapi tanpa pembuktian. Ya, jangankan paranormal ya. Aja walaupun nggak tahu, tapi diyakini atau bisa, pasti dipercaya. Iya. Jadi dukun guys. Betul. Padahal dia juga nggak bisa lihat tuh. Iya betul. Hanya mengada-ngada. Asal lebak aja gitu. Ya asal nebak aja. Nah, namanya itu harus pakai logika. Jadi sebelum masuk ke memang ke hal gaibnya, logikanya dulu yang dikedepankan. Contoh ada juga nih teman saya ngomong, Pak, saya udah didatangin ini di rumah saya banyak anu. Saya nanya lagi kan, saya diliatin nggak di keluarga ibu atau bapak? Enggak Pak. Ya udah jangan dipercaya kalau gitu mah. Kan gitu saya mah. Jadi harus ada pembuktian. Harus ada pembuktian dulu lah. Biar percaya gitu ya. Ya ada nih, ada jinnya. Ini gitu. kan dunia nyata. Iya betul. Harus dinyatakan. Itu. Walaupun kata dia kan ini mah gaib, nggak bisa dilihatin. Hanya orang tertentu nggak bisa. Kan ada anak-anak yang masih bersih, yang kita bisa pakai loh. Iya. Gitu. Iya betul. Masuk akal juga kalau. Iya. Ini sharing lah kita. Sharing ya, kita ini sharing kan gitu. Menjelekkan siapapun. Iya, kita nggak menjelekkan siapapun, kita cuma sharing lah. Sharing untuk pengembangan ilmu aja. Iya. Nah, tadi kan nyinggung soal mediator nih. Menurut Kang Sehu nih, mediator yang sering dilihat di media sosial itu sebenarnya apa Kang? Apakah benar itu, gini aja lah, kerasukan itu ada nggak sih? Ya kerasukan sebetulnya ada, ya kan. Cuman ada yang udah terbiasa, ada yang nggak biasa. Ada yang udah terbiasa tersugesti, terhalusinasi pikirannya, yang udah biasa nih. Contoh saya gini, di sini tuh ada macan nih, langsung tersugesti macan, akhirnya kerasukan macan. Itu berarti tersugesti ya. Tapi itu benar-benar kerasukan nggak sih sebenarnya gitu? Ya ini mah menurut kita ya. Ini menurut kita ini mah itu mah hanya tersugesti, terhalusinasi pikiran. Sebenarnya nggak ada gitu. Ya itu mah hanya tersugesti, sugestinya aja gitu. Sugestinya aja, gitu. Kecuali gini, orang yang nggak biasa kesurupan, ya kan kesurupan. Nah kadang itu benar, itu nggak terbiasa loh, dan nggak dipakai mediator apa, udah kesurupan sendiri kan, itu jelas. Makanya kan kalau namanya orang kesurupan itu istilahnya kalau sampai ngamuk apalah kan gitu, minum air panas pun nggak terasa. Iya betul. Asli kesurupan gitu. Biasa seperti itu kan. Cara ngebedainnya gimana? Misalnya nih saya kelihatan ada orang ngebedainnya tuh gimana? Apakah kelihatan beda gitu yang asli sama yang sugesti gitu? Ada juga gini, kesurupan juga ada dua nih ya. Ada bahasa orang Sunda ambak ngubung. Jadi ngambek anu terkenal. Akhirnya kesurupan nih kan gitu kan. Itu mah kadang kan dengan kalimat apa susah. Kalau dengan bukan tenaga dalam gimanain lu? Gak bakal ini sembuh sebelum amarahnya keluar gitu. Nah, itu. Ada juga ya emang kesurupan lepas. Karena itu udah dikendalikan jin. Nggak bisa diajak komunikasi benar itu mah. Nggak bisa tuh. Ya nggak bisa, namanya orang kesurupan. Asli kesurupan nggak bisa diajak komunikasi benar. Kalau namanya orang tersugesti mah bisa diajak ngobrol seperti kita kopdar. Ya betul. Berarti yang saya jadi ini nih. Berarti kalau misalnya yang yang kesurupan asli tuh emang benar-benar nggak bisa diajak. Kamu dari mana gitu? Susah. Pasti banyak emosinya dan juga emang nggak bisa terkendali. Gimana ngacak-ngacak? Iya intinya nggak terkendali. Itu juga kan susah bahasanya nih mau dipegang berapa orang. Kadang kan satu jin bisa lebih dari 8 kekuatan orang manusia biasa kan gitu kan kasarnya istilahnya. Nah itu juga kalau yang kesurupan asli wah itu susah, bukan main itu. Kecuali ya kalau kita mah udah punya keahlian ya. Kelebihannya cukup begini aja udah insya Allah dengan izin Allah bisa kan gitu karena udah terbiasa dan keahlian itu mah
Harus punya keahlian khusus. Iya. Jadi saya bilang kalau kita punya kekuatan, ya ngapain harus sampai digebukin ini kayak ya jarak jauh aja kan. Berarti asli punya kebatinan gitu. Berarti yang kesulitan di media sosial asli apa? Enggak. Ya itu mah tergantung, saya nggak bisa menyebutkan itu mah. Iya, nggak bisa dijawab itu. Itu aja itu. Iya, Itu masing-masing aja lah. masing-masing tahu masa itu mah. Kita kan hiburan lah bentuknya. Hiburan. Kita di dunia seperti ini kan Betul. hiburan gitu. Nah, masalah pengusiran nih yang terakhir kan ya. Iya, Pengusiran kan Akang tuh bisa menetralisir ya Kang ya. iya. Misalnya ada satu rumah yang Banyak banyak penunggunya. penunggunya gitu. Iya, Nah, caranya tuh bisa tahu, oh di sini memang banyak gitu. iya. Itu gimana tuh? Jadi kan tadi itu saya bilang, kalau saya dianggap indigo, bisa lihat makhluk itu, ya kan? Saya nggak mau, ah. Iya kan harus ke Iya. Makanya saya bilang saya butuh orang. butuh dari si pasien Di tersebut. pasien ada anak yang masih belia. Udah saya kasih ini, pinjemin dulu Iya, sama betul, saya. betul. Kamu lihat apa di sana? Oh ada ini, kan dia yang ngomong, bukan saya loh. Iya. Saya takut kebohong, saya nggak mau. Tadi kewalat lah. Iya betul. Cara apa ya namanya? Membersihkan itu gimana kan? Ya udah saya botolin. Itu semuanya dibotolin. Ya saya dibotolin. Nanti anak itu kan udah lihat, saya botolin. Nanti saya liatin nih di botol. Ada gak? Gitu kan. Saya pernah loh. Dulu pernah zaman dulu ya. Saya pernah pengobatan pemburu hantu di Indorama. Indorama Purwakarta yang itu Jatiluhur ya. Iya. Gitu. Nah, waktu itu saya siapin botol sebanyak mungkin sebelum. Disiapin botol sebanyak mungkin. Saya botolin tuh cincin itu. Katanya ke yang kesurupan kan, mana teman-teman kamu? Nunjuk semua di botol. Kayak begitu ah. Karena kan orang-orang itu kan India yang punya. Kalau kita nggak mengadain begitu, apa kita bawa tim sendiri? Wah, ini mah apa-apaan kan gitu. Iya, Orang India kan begitu orangnya, tokmol. Kalau gitu kan dia yakin, yang kesurupan juga karyawan-karyawannya kok. Iya betul. Gitu. Kalau dari botolnya itu harus botol seperti apa? Botol plastik bisa nggak? Yang penting mah yang intinya yang botol beling gitu harus bisa. Oh harus yang kaca gitu ya? Gitu. Cuma ya itu juga aqua juga bisa. Yang penting kita netralisir dulu, jangan sampai keluar. Kita di ini dulu lah. Dijaga dulu. Dijaga dulu bisa. Tadi kan diliatin. Iya betul. Nah, kalau nggak diliatin mah banyak orang yang bisa. Nih saya botolin, Iya. Udah ya, udah saya botolin nih. Udah saya bawa. Bisa aja kan gitu. Juga bisa kok ngomong. Iya. Hah? Bisa. Gitu. Itu dibuang kemana Kang kalau misalnya itu? Biasanya kita sempurnakan juga. Ada juga yang kita buang ke aliran sungai. Yang penting jangan ada di tempat kita lah. Itu silahkan mau dimanapun. Nggak dia makhluk Allah, kita makhluk Allah. Iya. Ya kan, kalau makhluk insan, Allah menciptakan jin dan manusia. Gitu. Tapi ininya apa? Pagar gaib nih. Oh iya, Terakhir nih. Kan rumah tuh udah dinetralisir nih. betul. Di pagar gaib gitu kan. Iya. Suka di pagar gaib kan? Suka. Kita pakai gaib kita, alhamdulillah kita emang namanya. Makanya ketika saya bacakan gitu kan, si Jalu paku Pajajaran. Iya. Nah ini kan ciri khas kita pakai paku. Oh itu Ya, ada paku dari situ khusus. berarti ya. Iya. Ada paku khusus, kita bikin 4 manhab pagar gaib. Dan itu pun kita netralisir lagi. Nih Neng, lihat ya di dalam rumah kita masih ada apa? Umpamanya atau jang gitu kan. Nggak ada pas sekarang kosong. Ada di botol semua kan gitu. Udah saya paku dulu ya, takut ada yang kelewat, saya bilang ini mah. Gitu kan, saya paku dulu semua. Nah, saya liatin ke anak itu kan, coba lihat di sekitar rumah kamu apa? Ada cahaya kuning biasanya. Dia ngomong ada cahaya kuning. Gitu. Nah kalau dulu mah saya ya ketika banyak penonton nih, saya masukin ke penonton. Nanti penonton itu kesurupan, suruh masuk ke rumah kita nggak bisa. Bahkan ada orang yang kesurupan, dia dipaksa masuk, mentah Mentah lagi. mentah. Ya kalau kita saya bilang
udah nih saya pakai gaib insya Allah yakin bisa nggak bisa masuk ya. Dengan keyakinan itu orang nggak yakin gimana? Kalau udah pembuktian dulu minimal tersugesti dia yakin, karena orang yang kesurupan aja nggak bisa masuk. Iya, apalagi si makhluknya gitu kan. Iya. Oke nih, kalau misalnya kita terus ngobrolin nggak bakal ada habisnya gitu. Mungkin masih banyak nih ilmunya dari si Kang Sehul ini. Bukan ilmu, sebuah pengalaman. Pengalaman. Ilmu saya nggak punya ilmu. Dari Kang Sehul ini. Mungkin ada apa ya, ucapan atau apa buat para sobat jagat nih? Ya pada intinya kita ya dari ahli spiritual mah jangan mudah terpercaya dengan sesuatu yang belum tahu isinya, ya kan? Ya, intinya. Yang keduanya ya harus sesuai dengan logika gitu. Yang ketiganya ya kita yakin sama Allah. Iya betul. Intinya seperti itu. Iya betul. Iya. Gitu. Namanya kita juga manusia biasa. Iya. Banyak kekurangan. Iya. Gitu. Dan kita juga tidak luput dari kesalahan. Gitu. Motif yang sangat bagus dari Kang Sehul. Oke guys nih, sekali lagi yang mau pengobatan ya, mau itu spiritual atau alternatif, bisa langsung hubungi ke Kang Sehul nih. Nanti kita cantumin nomornya di. Gak usah, soal juga silahkan aja. Oh, langsung bisa aja. Jagat lah. Oke, siap. Nanti kita sampaikan ke Kang Sehul. Siap. Oke, sobat jagat, kita sharing-sharingnya segitu dulu aja. Terima kasih Kang Sehul ya. Iya, siap. Udah mau mampir ke channel kami nih, jauh-jauh dari Parakan ya. Kamuran, Kecamatan Tirta Mulia ya. Jauh-jauh. Mantap, sehat-sehat terus ya Kang ya. Amin ya. Oke sobat jagat, segitu dulu aja ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar kami lebih semangat bikin kontennya. Dan juga kalau yang punya cerita-cerita atau pengalaman mistis yang nyata, kalian nih punya cerita, bisa langsung DM aja ke emailnya kami di jagatpasundan19@gmail.com atau ke nomor WA nanti kita simpan di kolom deskripsi. Oke, kita tutup aja acara kali ini. Sekali lagi terima kasih Kang Sehul sudah bisa Sama-sama. mampir sini. Kita tutup aja acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.